Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Tema firman Tuhan pada pagi yang indah ini, menang atas pencobaan, ya, menang atas pencobaan. Saya percaya dalam kehidupan kita seringkali mengalami banyak pencobaan, saudara, ya, banyak pencobaan, dan seringkali Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita. Dan Yesus sendiri pernah mengalami pencobaan itu. Ya, Yesus sendiri pernah mengalami pencobaan, tetapi bedanya adalah Yesus menang atas pencobaan. Adam dan Hawa juga dicobai dengan hal yang sama seperti Yesus dicobai, tetapi bedanya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Nah, karena itu mari kita mau melihat bersama-sama pada pagi yang indah ini bagaimana kita ini bisa mengatasi pencobaan dan akhirnya kita menang atas pencobaan itu. Lukas 4 ayat 1 hingga yang ke-13. Lukas 4 ayat 1 hingga yang ke-13. Saya undang Bapak Saudara bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama membaca ayat ini secara bergantian, ya. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Lukas 4 ayat 1 hingga 13. Lukas 4 ayat 1 hingga 13. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di punggungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah berikan teladan pada kita bahwa Yesus itu juga mengalami pencobaan yang sama yang kita hadapi. Itu yang dikatakan di kitab Ibrani, ya. Yesus itu sama dengan manusia yang lain, sama-sama dicobai, tetapi bedanya Yesus menang atas pencobaan. Nah, nanti kita melihat bagaimana rahasia Tuhan itu bisa menang atas pencobaan itu, ya. Berapa kali manusia seringkali jatuh di dalam pencobaan. Kita tahu di dalam 1 Yohanes 2:15 ya sampai 17 dikatakan ada 3 macam yang seringkali manusia jatuh di dalam pencobaan, ya. Manusia dicobai dengan 3 nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama, keinginan daging, keinginan mata, dan kehaluan hidup. Sama, saudara, Yesus juga dicobai dengan hal yang sama. Adam dan Hawa juga dicobai dengan hal yang sama. Dan tetapi Yesus menang atas pencobaan. Manusia seringkali gagal dan jatuh di dalam pencobaan itu. Karena itu kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi kuat dan kita menang atas pencobaan itu. Saudara, yang perlu kita ketahui, Allah itu tidak pernah mencobai. Jadi Allah itu tidak pernah mencobai. Coba kita lihat sama-sama di dalam Yakobus 1 ayat 13 hingga 15. Yakobus 1 ayat 13 hingga yang ke-15 dikatakan demikian. Yakobus 1 ayat 13 hingga yang ke-15 dikatakan
seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, perlu diperhatikan saudara, Allah itu tidak pernah mencobai. Lalu pertanyaannya, pencobaan itu datang dari siapa? So, ada dua sumber pencobaan yang seringkali dihadapi oleh manusia, dan seringkali juga pencobaan ini Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan, seperti pengalamannya Ayub, saudara ya. Sebelum Ayub itu dicobai, mereka harus minta izin dulu kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan izin kepada iblis pada waktu itu untuk mencobai Ayub. Nah, saudara, ada dua sumber pencobaan. Yang pertama iblis. Ya, iblis ini yang seringkali mencobai manusia. Iblis ini ingin sekali menghancurkan kehidupan manusia. Melalui pencobaan ini iblis ingin supaya manusia itu hancur hidupnya. Coba kita lihat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 hingga 12 dikatakan demikian. Efesus 6 ayat 10 hingga 12, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, karena seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, perhatikan, melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan saudara, untuk kita dapat menghadapi setiap pencobaan yang disebut di dalam Efesus 6 ayat 10 ini, tipu muslihat iblis, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Nah, dikatakan di sini mengalahkan tipu muslihat iblis. Iblis itu seringkali menipu. Kita tahu bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena ditipu. Pada waktu bertemu dengan Hawa, mereka berkomunikasi. Iblis berkata, bukankah semua semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ditipu, saudara, diputar balikan. Lalu dikatakan, kenapa kamu tidak makan itu? Kalau kamu makan itu, kamu akan melihat, kamu akan menjadi seperti anak. Wah, luar biasa, saudara. Akhirnya ketipu. Berapa banyak seringkali manusia ketipu oleh tipu daya iblis tadi. Ya, dosa tak apa-apa lah, sudahlah, nggak usah dipikirkan, takut ini kan hanya kita ini ditakut-takuti saja. Masih kan ya, dosa itu nikmat, dosa itu meningkat, dosa itu mengikat. Kalau sudah mengikat hancur, ya. Dosa itu memang nikmat. Kalau sudah begitu meningkat, saudara. Kalau sudah meningkat, dan tidak ada dosa yang mendatangkan sukacita, tidak ada dosa yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau orang berbuat dosa, saudara, ya, mendatangkan sejahtera, waduh, banyak orang berbuat dosa, saudara. Beberapa hari yang lalu kita diramaikan dengan eksekusinya Elijah. Wah, banyak yang membela bisa-bisa. Ya, ada yang berkata, kan kasihan, ini kan sudah jadi pendeta, lah kok dihukum mati. Ya sudah, soal hukuman mati, eksekusi mati itu kita tidak bisa berdebat, karena itu hukum aktifnya, hukum positifnya Indonesia. Karena hukum positif Indonesia masih berlaku hukuman mati, dan itu urusannya bukan presiden, saudara. Presiden tidak bisa membatalkan hukuman mati, sebab kalau dia membatalkan berarti intervensi. Keputusan hukuman mati itu sudah dilakukan, diputuskan oleh pengadilan negeri, oleh pengadilan, dan terus melakukan upaya-upaya banding sampai inkrah. Inkrah itu berarti sudah tetap, kecuali nanti ada sebuah novum baru, ya, sesuatu yang memang betul-betul bisa membuktikan dia tidak bersalah, seperti Marijin, saudara ya. Ini dipikirkan akan ada karena orang yang badannya itu sudah menyerahkan diri. Nah, saudara, kita tahu bagaimana kita tidak bisa melihat mereka itu sekarang. Kita melihat bagaimana mereka hidup di dalam dosa.
bersyukur juga, mereka yang bersyukur ya, Evangelis memang berkata dia bersyukur saudara. Coba kalau nggak ditangkap saudara, oh saat ini mungkin dia masih jadi tetap pengedar, menjadi bandar saudara. Dosa itu nggak ada yang bisa, dosa itu tidak akan pernah membawa damai sejahtera. Ketika kau berbuat dosa, kau tahu konsekuensi dari dosa itu saudara. Dosa itu membawa sengsara. Masih ingat kan? Angelina Sondak ya? Wah, ketika dia korupsi, orang melihatnya setelah sekarang ditangkap. Kasihan, anaknya masih kecil. Nah saudara, dia tahu bahwa akibat dari dosa itu konsekuensinya berat. Konsekuensinya berat. Tetapi pada waktu berbuat dosa kan santai ya. Ini nggak apa-apa. Oh tenang saja. Toh nanti juga bisa keluar, bisa lari. Nah saudara, itulah manusia. Nanti kalau sudah terperangkap dengan dosa dan akhirnya manusia harus menjalani konsekuensi dari dosa. Nah, sepertinya kan yang dia ingin memunculkan adalah rasa ibanya itu. Dosa tidak pernah mendatangkan damai sejahtera, saudara. Dosa tidak pernah mendatangkan sukacita. Dosa selalu berakibat konsekuensinya itu luar biasa. Karena itu hati-hati dengan dosa, saudara. Baik itu konsekuensi secara hukum positif di dunia maupun konsekuensi hukumnya Tuhan. Nah bersyukur Evangelis ini sudah lepas dari hukuman, konsekuensi hukumannya Tuhan. Dia bertobat, dia diberkati Tuhan, ya. Dan dia berbahagia di sana, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Paulus. Makanya waktu mereka ditembak, mereka nggak takut, saudara. Mereka nyanyi ya, Amazing Grace ya. Selamat bersama anugerahnya. Kita saja yang melihat kasihan. Tetapi saya tidak percaya mereka yang menjalani itu, mereka ada sukacita. Sampai kesaksiannya yang nembak merinding gitu ya. Bayangkan ya, ditutup mata nggak mau. Wah, dilihatin saudara. Waduh, mau bunuh orang yatim itu yo, secara hati itu berat. Tetapi kita melihat di satu sisi, saya tidak percaya mereka dalam sukacitanya Tuhan. Itu berkat yang terbesar. Paulus berkata hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kalau kita lihat nanti tokoh-tokoh di Alkitab, murid-murid Yesus termasuk Yesus itu kan matinya dieksekusi, sudah betul kan? Yesus itu matinya dieksekusi, sudah. Dan 13 muridnya, ya 12 plus Paulus dikurangi 1, Yudas itu matinya dengan cara bunuh diri, menggantungkan diri, ya saya tidak percaya waktu gantung diri nggak nyanyi sangat besar, nggak nyanyi Amazing Grace, saudara ya. Masuk gantung diri kalau nyanyi sangat besar anugerahnya, itu jalan tol menuju neraka, saudara. Tapi 11 yang lain matinya dieksekusi, saudara. Kita tahu Paulus matinya dipenggal, Petrus matinya disalib, ya waktu mau disalib dia berkata aku nggak layak disalib seperti Yesus, aku maunya dibalik. Jadi matinya Petrus itu disalib dengan cara kepala di bawah, saudara. Lalu ada Natanael matinya dikuliti. Wah, bayangkan saudara ya, seperti kuliti RB saja, kuliti. Nah itu murid Yesus dan masih banyak lagi. Hanya Yohanes yang tidak mati dieksekusi. Yohanes itu matinya diasingkan dengan cara diasingkan di Pulau Patmos, ya sampai meninggal. Tetapi kita lihat bagaimana bukan hatinya, saudara, tetapi bagaimana kasih setia Tuhan itu dinyatakan. Nah saudara, hati-hati karena itu, hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Berapa banyak kita terkena tipu muslihat iblis? Pada waktu kita terkena itu, kenikmatan dosa itu saja kita pikirkan, tetapi kita lupa kenikmatan itu akan berakibat pada kehancuran. Dan sekali manusia lupa, nanti kalau sudah hancur, tahu begini katanya sudah terlambat. Itulah manusia. Makanya Efesus 5 ayat 16 ingatkan ya, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu itu jalan, saudara. Nggak bisa. Hukum positif kita tidak bisa menghapus dosa yang kita lakukan karena pertobatan kita hari ini. Kalau hukumnya Tuhan bisa, saudara. Kita bertobat hari ini karena Tuhan katakan dosa semerah kirmisi disucikan seperti salju. Tapi hukum positif nggak bisa. Ada konsekuensi dosa yang harus kita terima. Senang nggak senang, suka nggak suka. Tapi yang penting adalah bagaimana kita ini sudah diselamatkan dari konsekuensi hukum Tuhan. Itu yang terpenting. Ya saudara, coba kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblis itu bapaknya pembohong, saudara. Melihat itu ya, serigala tapi bentuknya
domba itu ya saudara ya, itu birdi saudara ya, birdi pakai berpakaian domba saudara ya. Nah kita lihat sama-sama Yohanes 8:44 dikatakan demikian, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Keras ya. Kalau seneng bohong saudara, dikatakan bapaknya sama saudara iblis. Karena iblis itu bapaknya segala bohong, bapaknya segala orang pendusta. Karena di dalam kehidupan iblis itu tidak ada kebenaran, maka dia selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan kebenaran, iblis selalu tentang dengan firman Tuhan. Dan caranya apa? Memalsukan, dipalsu-palsukan. Firman Tuhan juga katakan ya, iblis itu menyamar seperti malaikat terang. Hati-hati saudara, iblis tidak seperti dulu, ya, serem begini mengerikan gitu ya. Iblisnya pinter. Manusia kalau dikasih Dracula sudah tahu, ya, dikasih bebek gombel, tahu. Sekarang bebek gombelnya cantik-cantik saudara masalahnya ya. Oma tuh sering kali bilang, wah kalau orang-orang yang nakal, wah bebek gombel katanya. Nek bebek gombelnya kalau bebek gombel sudah siapa yang mau deketi cowok-cowok yang ngajin semua sudah. Tapi bebek gombelnya ini luar biasa. Karena itu kita harus hati-hati dengan tipu muslihat itu. Kita harus hati-hati, kita harus jaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Karena iblis itu penipu kelas tinggi. Yang kedua juga, yang pertama tadi sumber pencobaan itu iblis. Iblis memikat kita, ingin menghancurkan kita dengan tipu dayanya. Yang kedua saudara, yang menjadi sumber pencobaan ini yang seringkali kita apa ya, seringkali salah kaprah atau seringkali kita menjadi egois. Kalau kita berbuat dosa, selalu yang dikambing hitamkan siapa saudara? Iblis. Waktu selingkuh, waktu apa namanya terkena narkoba, ya, berbuat dosa, lalu ngomong, aku ini ditipu sama iblis, aku ini iblis, guru-guru iblis gitu. Kadang belum tentu iblis saudara. Saya seringkali dalam bahasa beliau berkata kalian iblis jangan dikambing hitamkan saudara. Nggak usah dikambing hitamkan, dia sudah hitam. Saudara kan selalu kan kalau iblis kan digambarkan dengan hitam. Enggak loh saudara, iblis juga hitam. Iblis itu luar biasa. Dia bisa menyamar, bisa menggo ya, orang itu bilang gitu ya. Bisa berbuat sesuatu yang kelihatannya baik gitu. Betul nggak ya? Sekarang itu penipu-penipu luar apa-apa sudah. Harus hati-hati. Kelihatannya baik sudah digedam, di ini nggak ada gedam, masa gedam ya. Nggak mungkin saudara. Dengan kelihatannya baik nawarkan permen, ayo. Silakan duduk sini, naik bus itu ya diteplok gitu, nggak tahu gimana caranya saudara. Diteplok gitu kok bisa lu lari kabeh. Nah saudara, ternyata orang-orang gedam itu pernah dalam sebuah wawancara yang berkata pernah ada satu kali ya dia penggedam saudara, lalu ada bosnya bilang gini, itu orang itu digedam katanya. Terus dia, oh nggak bisa, gedam nggak bisa asal gedam, orang itu imannya kuat dia bilang. Jadi kalau gedam orang-orang yang imannya kuat, hidupnya kosong gitu ya, kelihatan dari sudut pandang matanya yang hidupnya itu kosong, tidak beriman, tidak punya masalah, baru bisa digendam. Ya, waktu itu Joko Budu sudah ya pernah diwawancara, nggak bisa. Nah makanya kalau hidup kita nggak kuat sama Tuhan, Tuhan selalu katakan hendaklah kita ini selalu berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Nah makanya kita nggak jaga-jaga hidup kita. Sehingga sebenarnya karena banyak yang kenal. Ada banyak orang Kristen yang kesaksian digendam saudara. Wah lucu juga ada orang Kristen bisa digendam itu. Nah, berarti Kristen karena itu harus hati-hati saudara. Ya, keinginan diri sendiri coba kita lihat di dalam Yakobus 1:14 tadi. Dikatakan demikian Yakobus 1:14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Iblis boleh goda kita, iblis boleh menipu kita, tetapi kita punya pilihan untuk tidak tertipu oleh iblis. Tapi seringkali dagingnya luar biasa, iblis itu singgung daging kita.
keinginan daging kita, keinginan mata kita. Itu yang seringkali kan dilakukan. Saudara mau ke ATM, saudara ngecek, ya ini banyak anak kos di sini ya. Biasanya kan anak-anak kos itu senang nunggu kiriman gitu ya. Wah, bulan-bulan awal ini senang ya dikirimi gitu. Saya dicek punya ATM ini terus saudara cek begitu, ya saldo masih 30.000. Nah, 30.000 itu tidak bisa diambil saudara. Ya minimal harus ditinggalkan 50.000 kan. Jadi kalau saudara nabung itu sebenarnya kalau saudara nabung itu saudara sudah memberikan dana kepada bank itu 50.000 saudara. Itu nggak bisa diapa-apain. Waktu melihat ya kok urung dikirim gitu ya, akhirnya plek ini, aduh urung dikirim deh. Waktu plek di atas saudara, di atas mesin ATM ono dompet. Waduh, mesti wajib, waduh, kok dompet gitu loh. Kira-kira apa yang sudah lakukan biasanya? Begitu ada dompet gitu, tebel, abang kabeh, ada 100 rupiah saudara yang belum gitu ya. Wah, abang kabeh gitu. Apa yang sudah lakukan pasti? Lihat kanan kiri gitu ya. Ya. Waduh, ada ini ya saudara ya. Karena ada CCTV saudara. Lihat kanan kiri terus nyanyi ya. Sangat besar anugerahnya blek ya saudara. Wah, itu pengalaman tahu ngalamin ini saudara ya. Blek itu saudara, lihat kanan kiri lagi ya. Waduh, terus katakan Tuhan, kesaksian lagi saudara ya. Oh, Tuhan itu memberkati dahsyat. Di mana ketika memang pertolongan Tuhan itu lambat datang, tetapi tidak terlambat datang. Ini harus bayar kos-kosan. Kok ya Tuhan kasih saya dompet saudara? Dilihat ada KTP-nya. Harusnya gini loh dikasih motor dikembalikan sama satpamnya. Nanti besok satpamnya murah diganti, nggak mungkin dibalik di PDW urusannya sana saudara. Saya nggak dosa satpamnya aja, jangan saudara. Ya sampai hati lah, DT tak cukup, dompet dikembalikan saudara ya. Itu biasa begitu saudara. Saya berapa kali hilang dompet, isinya tidak ada, KTP-nya dikembalikan, SIM-nya dikembalikan. Nah, masih baik lah ya, saya masih bersyukur saudara, masih bersyukur. Nah, seringkali seperti itu saudara. Nah, saudara kalau sudah ngalamin itu akan terjadi. Nggak usah butuh duit lah, nggak usah harus bayar kos-kosan, dalam kehidupan yang normal saja. Saudara baru jalan pagi ya, wah ada orang naik mobil kenceng, celupuk, orang saudara jatuh bungkusan orang, buka ide, atusan ewu sak gepok saudara. Saudara kan panggil nggak saudara? Mas, kunci blok mas. Lu Tuhan saya sudah manggil juga, dia nggak denger ya. Kok mas saudara. Nah itulah hidup saudara ya. Memang nggak gampang saudara. Iblis itu seringkali kasih kita ini kesempatan untuk berbuat dosa, bukan kesempatan untuk berbuat baik. Ada kalanya kita dikasih kesempatan untuk berbuat dosa. Saya pernah dikasih satu pengalaman sama Tuhan, dan itu saya sharekan saya sampaikan sama istri saya pada waktu itu. Waktu itu saya baru banyak menangani orang-orang yang kehidupan rumah tangganya hancur karena perselingkuhan. Waktu itu saya masih di Kota Solo, pelayanan Kota Solo. Kami biasa juga kalau minggu itu jarang masak karena kita sudah sibuk. Lalu kita masak biasanya untuk dulu setelah minggu, hampir sama di tempat ini. Untuk pelayan-pelayan siang mereka beres-beres gereja, makan dan selesai biasanya malam sudah habis ya. Nah kita seringkali makan keluar. Saya bilang sama istri saya pada waktu itu, mau makan apa? Terus saya bilang, kamu makan sendiri aja deh. Saya baru malas keluar gitu. Nah, lalu saya cari makan sendiri juga. Waktu itu saya cari makan di Gilingan, di dekat stasiun Balapan. Ada satu soto daging yang enak begitu. Saya suka makan di situ. Kami suka makan di situ. Nah, saya makan di situ waktu itu. Saya tengah makan begitu. Lalu tidak lama masuk seorang wanita, ya usianya 30 tahunan begitu lah, dengan pakaian yang begitu rapi, gitu ya. Nah, biasa kalau kita di jauhan gitu ya, ayo mari mbak makan dulu saya bilang. Dia ada di hadapan saya makan, oh ya. Sementara makan, lalu mbaknya mau gini, mas, tak temenin.
kita cek ini. Sudah, saya langsung membentengi diri juga. Saya katakan, Mbak, saya seorang bapak, saya punya istri, saya punya 2 anak. Ngeyel sudah, Pak, orang ngerti nanti Mas. Nggak lama, cuma 1 jam saja, dan keluarga bapak nggak akan tahu. Saya langsung marah sudah. Saya katakan, saya mau makan, jangan ganggu. Saya bilang sama tukang, saya kenal dengan penjual sotonya sudah, Pak, bisa usir dia nggak? Kalau enggak, pada hari ini saya akan pernah makan di sini, karena tempat ini kotor. Tahu sama orangnya itu di luar, ya dia pasti kenal. Apa yang sih mau saya berikan dari saudara? Bisa bayangkan nggak saudara? Ketika pada waktu itu mungkin saya baru berantem dengan istri saya, baru ada konflik dengan Bu Yuka, lalu keluar di sini. Saya nggak cari, Tuhan kasih kesempatan. Tuhan kasih kesempatan. Iblis kasih percobaan. Yes. Pembenaran diri juga. Iblis kasih pencobaan. Hati-hati. Berapa banyak kita jatuh dalam dosa? Jangan lupa soal. Karena itu jangan kasih kesempatan sama iblis. Firman Tuhan katakan jangan kasih kesempatan sama iblis. Dan mulai hari itu saya bilang sama istri saya, jangan izinkan saya keluar tanpa dengan kamu. Maka sudah selalu lihat ya, saya dengan istri saya sampai saya beli baju gitu sudah ya, saya kali gitu, coba cek, saya nggak bisa sudah. Kalau saya beli baju, saya dengan istri saya, karena saya begini, saya pakai baju untuk siapa sih? Ya untuk kamu. Saya nyoba mesti tak lihat istri, piye? Jadi gedek gitu ya orang. Nyoba meneh, gedek orang. Nyoba nek gedek kurang duit ya saudara. Betul, saya selalu sama dengan dia. Jadi kalau pakai dipakai pas ya kalau gimana? Mantul ya beli, enggak ya waduh saudara ya gedek itu juga saya pas kosong saudara ya gedek saudara. Artinya kita jangan kasih kesempatan, jangan kasih kesempatan, karena daging kita lemah. Ingat, roh itu menurut daging. Berapa banyak kita kasih kesempatan? Hati-hati. Makanya selalu katakan di tempat ini, kalau mau konseling dengan saya, yang cek cowok dengan cowok, ya dengan yang cowok, yang laki-laki dengan bapak gembala, yang wanita dengan ibu gembala. Toh andai kata wanita pengen saya harus konseling dengan saya, ibu gembala saya. Saudara, saya tidak mau kasih kesempatan. Jangan-jangan gara-gara konseling saudara, nanti konseling. Loh, betul loh saudara, betul kan? Banyak hamba-hamba Tuhan jaga karena masalah ini. Konseling saudara, apalagi konselingnya itu masalah rumah tangga, baru ribut sama suami saya nggak perhatian begini. Terus tak perlu nampok bapak gembalanya saudara. Oh katanya, terus gembalanya kan anak rohani katanya. Sudah kehendakmu yang jadi itu mana? Hati-hati loh saudara, jangan kasih kesempatan. Kalau kita kasih kesempatan, daging kita lemah. Karena itu jangan izinkan kita daging itu masih lemah. Saya senang kata-katanya si siapa itu dulu ya, yang di RCT itu, Bang Napi. Hati-hati, kejahatan itu bukan karena direncanakan, tapi seringkali datang karena adanya kesempatan. Waspadalah. Masih ingat ya? Seringkali ada kesempatan, dan Iblis kasih kesempatan sama kita untuk jatuh di dalam dosa. Karena itu jangan kasih kesempatan sama Iblis. Hawa salahnya kasih kesempatan, dia ngobrol, dia ngomong, jangan. Nah sekarang kita lihat sama-sama bagaimana kita bisa menang atas pencobaan. Yang pertama kita belajar dari Tuhan Yesus apa saudara? Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Coba kita lihat Lukas 4 ayat yang pertama. Lukas 4 ayat yang pertama.
Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ingat ini, Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Artinya apa? Yesus selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin itu berarti nurut. Ya, dipimpin itu nurut. Seperti seorang pasukan baris berbaris itu ya. Dia harus nurut sama pimpinannya juga. Waktu pimpinannya berkata, langkah tegap maju, jalan. Aduh, langkah tegap kesel katanya. Wah, repot saudara punya anak buah model begini, satunya langkah ke arah PD, belok kiri, sing lainnya kanan, ada yang lurus, bubar pasukannya. Dipimpin itu taat, nurut. Dipimpin Roh Kudus berarti menyerahkan hidup kita nurut sama Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak pernah membawa kita kepada satu baju. Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, berarti kan anak Allah hidupnya selalu dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara berkata kita ini anak Allah, ciri dari anak Allah itu hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 14 dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ya, jadi kalau kita menyatakan diri kita anak Allah, saudara dan saya harus selalu dipimpin oleh Roh Allah, bukan dipimpin oleh keinginan dagingnya. Nah, anak Allah, saudara, yang dipimpin oleh Roh Allah ini akan selalu dipelihara oleh Allah. Ini hebatnya, saudara. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita adalah anak Allah. Dan anak Allah itu selalu hidupnya dipelihara oleh Allah. Coba kita lihat dalam Roma 8:28. Ya, Roma 8:28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, Tuhan itu dalam Dia menyertai kita, menolong kita, gitu ya, mengawal perjalanan hidup kita. Tujuannya cuma satu, saudara, yaitu bagaimana itu mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Siapa itu orang mengasihi Dia? Dia adalah anak Tuhan. Dia adalah anak Allah. Karena itu hendaknya hidup kita selalu dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana supaya kita menang atas pencobaan? Yang kedua, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kita lihat nanti ya, bagaimana Yesus selalu menang atas pencobaan, karena Yesus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika pencobaan datang, dia tidak menggunakan logika, dia tidak menggunakan strategi kemanusiaannya, tidak. Tetapi dia jawab dengan kebenaran firman Tuhan. Ini masalahnya. Coba kita lihat sama-sama di dalam Lukas 4:33, Lukas 4:3-4. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus padanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, berapa banyak kita ini sudah hidup dalam kebenaran. Kita berpikir logika kita berpikir untuk kepentingan daging kita, untuk memuaskan keinginan daging kita. Waktu ditawarin korupsi, pikiran kita apa? Wah, paspor. Padahal firman Tuhan katakan tidak boleh korupsi, jangan memeras. Dengan katakan yang firman Tuhan, cukup anak dengan gajimu. Artinya jangan pernah kita korupsi. Dan nanti kita lihat bagaimana orang-orang korupsi di dalam firman banyak banget. Tapi seringkali kita lupakan itu. Kita lihat secara logika, kita melihat
bercahaya. Firman Tuhan katakan kan dalam Filipi 2, hendaklah kamu tetap bercahaya. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati. Memang ini dunia itu sudah bengkok semua hatinya. Nah, bagaimana kita anak-anak Tuhan ini tetap bersinar? Nah, fungsi kita adalah terang. Matius 5:16 ya, 13 sampai 16 itu. Terang dan garam. Fungsinya itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Berapa banyak kita hancur karena kita tidak hidup di dalam firman. Firman Tuhan juga jelas. Segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan ya jangan kita ikuti. Jangan melakukan pembenaran-pembenaran. Ya sebenarnya nggak boleh, tapi nah, berapa kali pembenaran? Boleh tak korupsi? Ya nggak boleh, tapi gimana? Aneh nggak korupsi, aku seneng sama teman-teman. Nah, sudah mau disenangi sama teman-teman atau lebih seneng disenangi Tuhan? Dan nanti kalau sudah takut sama manusia, saudara, nanti kalau sudah ya seperti sekarang gitu ya, begitu sudah kena satu-satu hantam-hantaman di pengadilan, salah-salahan di pengadilan, nggak ada lagi yang berkata, oh nggak apa-apa, orang kok tenang baik. Tapi begitu kejadian, waduh, mengerikan. Satu kali saya pernah ditelepon oleh salah satu teman saya, dulu saya masih Kota Solo. Dan telepon, Kak Agus, bisa ketitip adik saya. Tolong carikan kos di Kota Solo. Ya, saya pengen adik saya biar tinggal di Kota Solo. Saya bilang, oke, cari kos nggak masalah, saya bilang, gampang. Tapi kenapa harus di Kota Solo? Waktu itu Bank Bali sebenarnya masih ada Bank Bali, ya kerja di Bank Bali. Adik saya melarikan uang di bank. Nah, saya mau sembunyikan di Kota Solo. Saya bilang, nanti dulu, saya bilang, boleh adikmu sudah datang ke Kota Solo, tak injili, supaya dia bertobat, dia menyerahkan diri. Nah, ini yang kami nggak mau. Kami nggak mau keluarga kemudian menyerahkan diri. Biar kita sembunyikan dulu aja. Nanti jangan takut Pak. Setiap bulan kita kasih berkat. Kita kasih berkat sebagai imbalan. Saya katakan sorry ya, saya ini hamba Tuhan. Hidup saya dari Tuhan. Dan hidup saya harus sesuai firman Tuhan. Itu namanya dosa. Itu namanya dosa. Saudara jangan kepencet sama uangnya. Satu yang pertama dosa, lalu yang kedua, nanti kalau sudah kepegang, saudara, saya kenapa? Kena. Karena saya menyembunyikan DPO, daftar orang hilang, saudara. Yang dicari-cari daftar orang pencarian, saudara. DPO, daftar pencarian orang. Jangan sampai kita ini ketipu di situnya. Enggak, jangan langgar firman Tuhan. Jelas firman Tuhan. Berapa banyak kita langgar firman Tuhan itu? Nanti kalau sudah kena konsekuensinya baru minta ampun sama Tuhan. Terlanjur. Dosa diampuni oleh Tuhan, tapi konsekuensi dari dosa itu yang tidak pernah bisa kita lari dari itu. Saudara berbuat dosa di hadapan Tuhan tidak diperhitungkan. Firman Tuhan katakan dosa semerah remisi disucikan seperti salju. Tapi jangan lupa konsekuensi dosa harus kita tanggung. Hebatnya sudah dosa dihapuskan, tapi memori dosa itu nggak pernah bisa dihapuskan dari hidup kita. Saudara menggunakan masa lalu saudara dengan tidak benar, lalu jatuh dalam dosa, sekarang bertobat, sekarang hidup sudah benar. Di hadapan Tuhan selesai sudah. Jangan takut. Tapi kan sudah nggak pernah bisa hapus itu memori dosanya, betul nggak? Belum mata preman, sininya tato, waduh ya saudara, panang ini tato. Sekarang ada saudara alat untuk menghilangkan tato. Terus bertobat saudara, khotbah, jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Satu kali waktu khotbah ternyata ada mantan teman premannya saudara ya.
Lalu begitu salaman di gereja, weh piye puji Tuhan wis bertobat saiki jadi pendeta. Jangan nggak bisa sudah. Memori dosa tidak pernah, itu konsekuensi. Tapi bersyukurlah saudara, nggak usah malu dengan masa lalu saudara. Paulus katakan apa? Masa laluku itu sampah nggak usah dikorek-korek, sudah dibuang. Yang penting bagaimana sekarang saudara hidup di dalam Tuhan. Karena itu supaya tidak selalu jatuh dalam dosa, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya tidak jatuh bangun dalam dosa. Sehingga kita menciptakan memori-memori dosa yang luar biasa. Itu menjadi monumen dalam hidup kita. Itu nggak pernah bisa dihapuskan. Nggak pernah bisa dihapuskan. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran akan dipelihara oleh kuasa firman. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia punya nadi diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Ini pernyataan Paulus pada Timotius. Dia mengingatkan dari kecil ini Timotius sudah mengenal kitab suci, diajar oleh neneknya dan oleh ibunya, Lois dan Eunike. Luar biasa saudara ya. Dan akhirnya Timotius menjadi hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Karena itu mari kita jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Karena ini menjadi syahadatnya orang Israel. Orang Israel itu selalu memperkatakan firman Tuhan kan. Pada waktu jalan, waktu berdiri. Mungkin hari ini belum bisa diterima. Jangan takut saudara. Satu kali kelak firman Tuhan bertumbuh. Jangan bosan. Ajar anakmu dengan firman Tuhan. Ya. Walaupun mungkin anak kita belum menerima kelakuannya seperti itu gitu. Jangan takut. Taburkan firman Tuhan terus. Karena firman Tuhan akan bertumbuh. Nah, Timotius dididik. Nanti kalau kita baca dalam 1 Timotius kan, dididik oleh neneknya. Nenek-nenek didik apa? Ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya saudara ya. Anak-anak didik apa? Hati-hati saudara ya. Sekarang ini kalau masa kecil zaman saya saudara, tantangannya nggak terlalu berat. Teknologi tidak semaju sekarang. Media tidak sebebas sekarang. Dulu tontonannya nggak TVRI. Saya masih kecil, waktu kecil dulu, masih SD, SMP, bahkan SMP sudah mendengar kata cinta saja. Itu rasanya kusuk banget. Karena dulu nggak boleh sudah. Dulu ada jam 9 jam tidur. Film-film Indonesia itu tengah malam, akhir pekan ya, ada film akhir pekan zaman itu. Kalau Sabtu ada film akhir pekan. Itu film-film Indonesia tentang percintaan. Itu nggak boleh sudah tidur ini. Dulu kalau bilang cinta kusuk. Sekarang cak sini saudara sudah tandanya sudah. Anak cilik saya bang begini saudara. Aku sudah punya pacar. Ya ampun, dulu sudah kata pacar aja rasanya kusuk banget saudara. Sekarang anak-anak TK sudah berpasang-pasangnya. Ada juga saudara anak sepatu juga kayak ribut kenapa? Kejar-kejaran cowok sudah. Betul sudah. Media yang luar biasa sekali. Film sudah bebas. Walaupun ada OB ya, BO balik dari tadi saya. Bimbingan orang tua maksudnya. Bimbingan orang tua untuk segala usia apa itu? Apa yang saudara tahu ya? Lalu dewasa, remaja, dewasa. Wah, sudah ada percumanya sudah. Percuma, jam-jamnya anak-anak. Soalnya kan ajaran tantangannya besar, nggak gampang sudah. Hari ini banyak yang saya sengaja khotbahnya usah lama-lamain saudara, supaya nggak usah nonton tinju lah begitu saudara. Ada tinju sudah ya? Wah, tinju abad 2015 sudah siap-siap nonton. Medianya luar biasa sekarang ini. Tantangan anak luar biasa. Kalau kita tidak genjot firman Tuhan dengan luar biasa juga. Dulu saja yang tantangannya nggak banyak. Kita dulu kan nggak banyak ya. Angkatan saya itu kan masih mainannya paling gede itu ya.
ya. Walaupun bahaya stres, ya, maka banyak yang kena matanya bentik, kena kepalanya Pandi, ya. Saya punya tante sampai sekarang saudara. Kalau ketemu saya dia buka gini, goro-goro kue karena Pandi, tidak tahu ada main Pandi nggak saudara? Ya, pakai tegel gitu, ya, dirikan, disampar nanti gitu. Itu mainan memang bahaya zaman dulu, tapi ya butuh teknik. Ya, saya pernah coba ngelempar Pandi, tante saya karena sama saya usianya terpaut cuma setahun saudara. Itu adik mama saya, warna saudara. Sampai sekarang tanda mata. Ya, sebelum guru-guru kata saudara. Dulu nggak ada permainan-permainan yang apa namanya media yang seperti sekarang. Sekarang anak-anak nggak ada mainan-mainan, mana tahu saudara. Ya, nggak ada yang tahu ada mainan. Jadi saya pengen juga ya pernah bilang sama panitia, coba satu kali dibuatlah satu hari kita itu mainan tradisional, mukbang soto, soya gitu saudara ya. Apa? Nggak tahu sama nggak ada bahasanya di sini ya. Bahasa di sini dengan bahasa di kota Solo ya. Saya rindu seperti itu. Congklak, saya nggak tahu anak congklak ya. Main bekel aja nggak tahu saudara. Saya jago saudara. Tantangannya berat karena saya. Nah kalau kita tidak isi apa namanya dampingi mereka dengan kebenaran firman kita, wah berat. Saudara jangan pernah merasa berhasil sudah membekali anakmu hanya dengan pendidikan saja, hanya dengan modal membukakan usaha. Tapi engkau baru bisa berhasil ketika engkau bisa melepaskan anakmu, ketika anakmu itu takut akan Tuhan. Kalau hanya dikasih kepintaran, dikasih modal saudara, pintar tapi kebingeran kita itu nggak bisa menolong. Tapi kalau anakmu diberi firman Tuhan, bekali dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan melihara kehidupan anak kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita menang atas pencobaan? Hidup dalam penundukan kepada Allah. Ya. Hidup dalam penundukan kepada Allah. Saudara, Yesus lebih memilih tunduk kepada Allah dibanding dengan segala apapun. Lukas 4 ayat 6 sampai 8. Lukas 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan demikian. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, jangan firman Tuhan lagi saudara ya, engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara jangan lupa saudara, iblis bisa kasih kekayaan. Iblis bisa kasih kekayaan. Jadi kalau hidupmu itu goalnya hanya kaya, iblis bisa kasih. Ya, dulu ada gunung apa? Yang tempatnya orang gunung ahli, banyak orang-orang ke sana. Nah, cari apa sih? Cari kekayaan. Jadi kalau goal kita kaya, iblis solusinya. Tapi kekayaannya nggak mendatangkan kesejahteraan, kekayaannya nggak mendatangkan sukacita. Dari itu tunduk kepada Allah, tunduk kepada Tuhan. Percayalah kalau engkau tunduk kepada Allah, engkau lebih memilih hidupmu senantiasa ada di dalam tuntunan Tuhan, maka engkau akan diberkati dan lebih dari itu engkau akan menang. Berapa banyak kita gagal karena kita ditawari kekayaan ya? Coba kalau itu saudara ditawari, nyembah aku, minta apa tak kasih, rayaan gitu. Tapi jangan lupa, tidak ada yang gratis bagi iblis. Ingat itu, nggak ada yang gratis bagi iblis, nggak ada. Karena itu tunduk kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang memiliki hari depan, rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Yang terakhir, orang selalu hidup dalam penundukan kepada Allah, maka akan selalu menang atas pencobaan. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripada. Ketika kau tunduk kepada Allah dengan kekuatan Allah itu, dengan segenap
segenap perlengkapan senjata Allah yang ditulis dalam Efesus 6 ayat 10 hingga yang ke-17 itu kita gunakan, maka iblis ngacir, lari. Tapi kalau kita tidak gunakan penundukan diri kita kepada Tuhan, kita nggak gunakan firman, kita nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dikoyak-koyakan oleh iblis. Kita selalu jatuh dalam percobaan. Saudara, jangan sampai kita jatuh dalam percobaan. Ingat ya, firman Tuhan tadi katakan apa? Ketika iblis kalah sama Tuhan Yesus, iblis mundur, saudara. Tapi nggak mundur menyerah. Apa yang dikatakan? Dia cari kesempatan. Karena itu jangan lupa. Sampai kapan iblis mencobai kita? Sampai kita ada dalam dunia ini, saudara. Karena itu jangan pernah lelah, jangan pernah lemah, terus jaga hidup. Maka firman Tuhan selalu katakan berdoa dan berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh dalam cobaan. Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa mampu. Saya nggak bisa. Saya bisa ngomong itu. Jangan pernah merasa itu. Dalam kehidupan rumah tangga saya nggak mau merasa oh sampai ditangkap mungkin jatuh. Oh nggak bisa. Saya nggak mau mencoba. Engkau yang bekerja di kantor, jangan beri kesempatan juga. Makan siang, yuk kita makan berdua lagi perempuan, saudara. Tidak muridnya, saudara. Berapa bawa yang jatuh karena itu, saudara? Jangan kasih kesempatan. Bahkan cuma makan, orang kocong ini, kita nggak ngapa-ngapain kok. Cuma makan bersama. Di depan lagi, saudara, makan mas. Waduh. Curhat lagi, kok wajah mana kita aku akhirnya mbak bojoku, lo kok kita ya podo ya aku ya hanya mbak bojoku, oh kok kita sepenanggungan. Curhat, saudara, lama-lama cocok. Apa ini apa namanya kalau mainstream, apa itu namanya itu? Hah? Chemistry, ada chemistry, ada chemistry akhir meninggal dari ada chemistry. Lama-lama kok enak gitu ya. Wah mungkin dulu kita salah ya, salah apa namanya mengambil pasangan. Ternyata Tuhan siapkan kamu. Ya enggak apa-apa lah, walaupun terlambat katanya, enggak apa-apaan. Hati-hati saudara. Kehancuran itu karena kita kasih kesempatan. Jangan pernah kasih kesempatan. Apapun. Ya, apapun. Hati-hati, karena daging itu lemah, roh dulu daging. Mari pada pagi yang indah ini, saya tidak banyak melebarkan firman Tuhan. Sebentar kita menikmati tubuh dan darahnya. Yesus sudah menyelesaikan pencobaan. Dia sudah lewati itu. Hampir-hampir saja dia tidak tunduk kepada Tuhan. Ketika dia berkata, Tuhan kalau boleh cawan lalu daripada, tetapi dia menang ketika dia membiarkan dirinya tunduk kepada Allah. Waktu dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak. Berapa banyak seringkali kita berkata, kehendakku Tuhan yang jadi, bukan kehendak. Mari saudara, kita minta semua kekuatan Tuhan senantiasa ada di hidup kita. Mari kita